Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai ukuran letak sekarang ya. Ukuran letak. Jadi ukuran letak ini mencerminkan letak dari data. Barangkali kalian dulu pernah ingat ya, waktu dapat rapot misalnya dibilang kamu itu ranking ke 20 misalnya. Kalau kamu ranking ke-20, sementara di kelas kamu itu ada 30 orang, berarti kan ada 10 orang yang lebih jelek dari kamu, gitu kan ya. Atau sebaliknya ada 19 orang yang lebih baik dari kamu. Nah, itu ranking itu adalah cerminan ukuran letak. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas ada yang disebut dengan persentil ya. Persentil. Persen itu 100 ya. 100. Jadi persentil ini terkait dengan angka 100. Kemudian juga ada kuartil. Kuartil ini terkait dengan angka 4. Kuart ya, kuartil. Oke. Nah, nanti untuk persentil ada yang disebut dengan persentil ke P. Apa itu persentil ke P? Persentil ke P adalah sebuah nilai di mana ada P% dari data kita itu lebih kecil dari si persentil ini. Ya. Jadi kalau data kita misalnya kita susun dari kecil ke besar ada di sini ya, dari kecil ke besar ada di sini kita susun ya. Lantas misalnya ini si data ini adalah persentil ke P. Artinya apa? Artinya ada sebanyak P%, jadi ada sebanyak P% yang lebih kecil atau yang kurang dari si nilai itu. Ya. Atau saya balikan lagi ke yang tadi ranking ya. Kalau nilai rata-rata rapot kamu itu adalah persentil ke-70, nah artinya kan ada 70% ya teman kamu yang nilainya lebih kecil dari kamu gitu. Jadi kalau nilai rata-rata rapot kamu itu adalah persentil ke-70, artinya ada 70% dari teman-teman kamu itu yang nilai rata-rata rapotnya lebih kecil dari kamu. Gitu. Jadi saya contohkan kalau di sini adalah persentil ke-70, ini adalah nilai rata-rata rapot kamu. Artinya apa? Artinya ada 70% dari teman-teman kamu itu nilai rata-rata rapotnya lebih kecil dari kamu. Sebelah kiri lebih kecil. Sebaliknya nanti sebelah kanan berarti sisanya kan. Nah, artinya apa? Artinya persentil ke-50. Nah, sekarang kalau persentil ke-50 sama bayangkan data kita susun, kalau ini adalah persentil ke-50, apa artinya? Artinya ada 50% yang lebih kecil dari si nilai ini kan? Ada 50%, ya. Dan sebaliknya juga akan ada sisanya ya 50% juga yang lebih besar dari nilai tersebut. Oh, kalau demikian berarti persentil ke-50 ini ya sama saja dengan median. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai median, yaitu nilai yang membagi dua bagian data menjadi sama banyak. Setengahnya lebih kecil dari median, setengahnya lebih besar dari median. Jadi median ini punya nama baru sekarang, yaitu persentil ke-50. Nah, selain median, kita pun lazim menggunakan istilah kuartil. Tadi saya sudah jelaskan kuartil itu terkait dengan angka 4. Ya. Nah, apa artinya? Artinya kalau persentil ke-25
Sesuai definisi di atas, kalau persentil ke-25 berarti akan ada 25% yang lebih kecil dari si nilai tersebut kan? Nah, akan ada 25% dari data kita yang lebih kecil dari si nilai tersebut. Nah, ini punya nama baru yang disebut dengan kuartil ke-1. Jadi kalau persentil ke-25 itu padanannya sama dengan kuartil ke-1. Ya. Demikian juga, kenapa ini diistilahkan dengan kuartil ke-1? Ya, karena kalau ini 25% itu kan artinya seperempat. Nah, sampai sini berarti dia 50%. Sampai sini dia 75%. Sampai sini baru dia 100%. Ini persentil ke-25, sini persentil ke-50, median itu ya. Berarti di sini persentil ke-75. Kalau persentil ke-75 berarti seperberapanya? Seperempat, 2/4 atau setengah, dan 3/4. Nah, berarti persentil ke-75 padanan dari kuartil ke-3. Ya. Dengan demikian persentil ke-50 atau median itu dia kuartil ke berapa? Kuartil ke-2. Karena yang di sini kan persentil ke-50 atau median kalau dinyatakan dalam kuartil dia akan menjadi kuartil ke-2. Oke, bagaimana cara menghitung kuartil? Kuartil itu tadi saya bilang terkait dengan angka 4 atau seperempat, ya. Caranya adalah pertama, letakkan median di mana dia berada. Ya. Sebagai contoh ini tentang data urutan kepuasan, ya. Tentang data tingkat kepuasan, karena datanya ada 20, maka mediannya kan rata-rata dari urutan ke-10 dan ke-11. Jadi mediannya adalah di sini kan, mediannya 17. Artinya kan di sini setengah, sebelah sini juga setengah kan? Oke. Setelah ketemu median, maka kuartil pertama atau K1 itu adalah median dari kelompok bawah. Jadi kelompok yang bawah ini cari lagi mediannya di mana? Karena ini ada 10, berarti mediannya rata-rata dari urutan ke-5 dan ke-6. Nah, berarti median dari kelompok bawah itulah kuartil ke-1. Otomatis kalau di sini setengahnya, berarti di sini adalah seperempatnya, ya kan? Demikian juga kuartil ketiga adalah median dari kelompok atas. Ini adalah kelompok atas. Cari lagi mediannya. Dia rata-rata dari urutan ke-15 dan ke-16. Inilah kuartil ketiga. Kenapa? Karena dia sampai sini seperempat, sampai sini seperempat, sini seperempat, berarti total sini adalah 3/4. Ya, kuartil ketiga. Ya, seperti itu. Jadi untuk ukuran letak ada istilah persentil kalau dinyatakan dalam angka 100, ada istilah kuartil kalau dia dinyatakan dalam angka 4 ya, angka 4 atau seperempatnya. Kuartil ke-1 artinya seperempatnya, kuartil kedua artinya 2/4-nya atau setengahnya. Kuartil ketiga adalah 3/4-nya. Oke. Nah, nanti selanjutnya kuartil ini tadi kita udah punya kuartil ke-1, kedua, ketiga ya. Bersama-sama dengan median itu bisa sekaligus menunjukkan pusat. Kita tahu median ini kan ukuran pemusatan ya. Nah, si kuartil ini bersama-sama dengan median juga nanti bisa menunjukkan ukuran penyebaran. Jadi, kalau kita ingin melihat seberapa besar menyebarnya data, itu juga bisa dinyatakan oleh kuartil. Ya. Kemudian yang ketiga, kuartil ini juga bisa mencerminkan bentuk distribusi. Ya. Nah, nanti kalau kalian mendapatkan angka, tadi kan kita kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian.
1/4 sampai sini. Lalu ini 1/4 ya. Lalu sampai sini setengah. Sampai sini 3/4 gitu kan ya. Jadi sini kuartil 1, sini median, sini kuartil 3 ya. Nah, nanti kalau kalian mendapatkan jika K1 ini lebih jauh dari median, jadi kalau kalian hitung nih jarak antara K1 dan median ini misalnya lebih jauh dibandingkan median dengan K3. Ini lebih dekat misalnya. Katakanlah ini misalnya selisihnya adalah 10, ini selisihnya cuma 6 misalnya ya. Nah, kalau ini selisihnya 10, ini selisihnya 6, berarti kan kuartil 1 letaknya lebih jauh dari median dibandingkan kuartil 3 terhadap si median. Kalau seperti ini, maka itu menunjukkan data kita menjulur ke kiri. Ya. Jadi menjulur ke kiri. Jadi kalau kita punya data yang menjulur ke kiri kayak gini bentuk distribusinya menjulur. Nah, menjulur ke kiri kan seperti itu. Kalau yang seperti ini ya, menjulur ke kiri, maka itu nanti ditunjukkan oleh si mediannya ini ya, lebih jauh ke K1 dibandingkan ke K3. Oke, jadi terbukti bahwa si kuartil ini bersama-sama dengan median dia menunjukkan penyebaran dan bentuk distribusi. Kita bisa melihat bentuk distribusi dari informasi kuartil bersama-sama dengan median. Nah, kemudian nanti ada istilah baru yang disebut dengan jangkauan antar kuartil. Kalau sebelumnya kita udah pernah belajar mengenai jangkauan atau range, jangkauan itu kan adalah maksimum dikurangi minimum kan. Ini kan ukuran penyebaran nih. Nah, sekarang ada istilah baru yang disebut dengan jangkauan antar kuartil. Ya, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Jadi berapa selisih antara kuartil 3 di sini dengan kuartil 1 di sini? Nah, panjang ini nih, jarak antara kuartil 3 dan kuartil 1 itu yang disebut dengan jarak antar kuartil. Jarak antar kuartil ini merupakan ukuran penyebaran. Nah, jadi mirip dengan jangkauan yang maksimum dikurangi minimum. Ya. Namun, kalau jangkauan yang asli, dia mencerminkan penyebaran dari ujung ke ujung, dari maksimum ke minimum, itu ya. Kalau jangkauan antar kuartil JAK, dia menunjukkan ukuran penyebaran dari setengah bagian data. Setengah bagian data yang di tengah. K3 dikurangi K1 ini adalah 50% dari data kita. Mengapa? Karena di kirinya ada 1/4, di kanannya 1/4. Berarti di tengah-tengah ini antara K1 dan K3 adalah setengah dari bagian data yang berada di tengah. Jadi jangkauan antar kuartil yaitu jarak dari K3 ke K1, dia mencerminkan ukuran penyebaran dari setengah bagian data yang ada di tengah. Kalau jangkauan, dia mencerminkan ukuran penyebaran data keseluruhan, tapi kalau jangkauan antar kuartil mencerminkan ukuran penyebaran dari setengah bagian data yang ada di tengah. Oke, misalnya kita akan coba lihat untuk data tingkat kepuasan, ya. Ini udah kita hitung, kuartil 1-nya 15,5, mediannya atau kuartil 2-nya 17, kuartil 3-nya 17,5, berarti jangkauan antar kuartilnya adalah K3 dikurangi K1. Ya, jarak dari sini sampai sini. Berapa? 2. Kalau jangkauannya 19 dikurangi 11. 8. Ya. Jadi kalau jangkauan itu cerminan ukuran penyebaran dari semua data,
Kalau jangkauan antar kuartil mencerminkan ukuran penyebaran dari setengah data, setengah bagian data yang ada di tengah. Jadi dari sini sampai sini dia setengah bagian dari data yang ada di tengah. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik dari jangkauan antar kuartil, ya. Dia tidak akan terpengaruhi oleh data pencilan. Andaikan misalnya ya, andaikan orang ke satu ini nih, dia tingkat kepuasannya bukan 11. Misalnya angka kepuasannya adalah 5, kecil sekali. Jadi orang ini sangat ekstrim, dia tingkat kepuasannya rendah sekali, cuma 5. Kalau misalnya ada data yang sangat kecil ini, apa efeknya terhadap nilai jangkauan antar kuartil? Efeknya nggak ada. Kenapa? Karena meskipun ini datanya menjadi sangat kecil, K1-nya tidak akan terpengaruh, dia tetap akan sebesar 15,5. Karena ini tidak akan ngaruh ke besarnya kuartil ke-1 dan juga kuartil ke-3. Sehingga JAK tetap nilainya sebesar 2. Jadi itu. Jadi JAK tidak akan terpengaruhi oleh pencilan. Baik pencilan kiri yang barusan saya ceritakan. Misalnya ada juga, ini data yang paling puas, yang 19 ini misalnya bukan 19, tetapi misalnya 27. Tinggi banget. Nah, ini pun tetap dia tidak akan mempengaruhi besarnya K3. Ya. Jadi kalau ada pencilan di kanan, K3-nya juga tidak akan berubah sehingga JAK-nya juga tidak akan berubah. Seperti itu, ya. Jadi enggak ada efek dari pencilan terhadap kuartil maupun terhadap jangkauan antar kuartil. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yang disebut dengan ringkasan 5 angka. Ringkasan 5 angka ini ya, masih nyambung dari yang tadi, yaitu median, kemudian kuartil ke-1, kemudian kuartil ke-3, nilai maksimum, nilai minimum dan nilai maksimum. Yang dia disusun secara berurutan. Minimum paling kiri, kemudian kuartil 1, kemudian median atau kuartil 2, kemudian kuartil 3, kemudian yang paling besar maksimum. Nah, ini 5 nilai ini ya disebut dengan ringkasan 5 angka. Ya. Ringkasan 5 angka. Atau resume 5 angka, ya. Nah, contohnya untuk data tingkat kepuasan, ya. Minimumnya berapa? Oh, 11. Nah, ketemu 1 ya. Kemudian kuartil 1-nya berapa? Oh, di sini 15,5. Kemudian mediannya berapa? Oh, di sini 17. Kuartil 3-nya berapa? Oh, di sini 17,5. Maksimumnya berapa? Oh, ini 19. Nah, jadi data kita yang semula ada 20 data ini diringkas menjadi 5 angka. Yaitu minimumnya, kuartil 1-nya, mediannya, kuartil 3-nya, dan maksimumnya. Oke. Kemudian ada kegunaan dari angka-angka tadi. Kegunaannya adalah untuk mengidentifikasi ada nggak sih pencilan di dalam data kita. Ya. Nah, yang pertama adalah pencilan itu ya kita berhasil identifikasi kalau dia itu nilainya di bawah ini, di bawah kuartil 1 dikurangi 1,5 JAK. Atau di atas ini. Nah, berarti di sini kita harus hitung nih. K1 dikurangi 1,5 JAK-nya berapa? K3 ditambah 1,5 JAK-nya berapa? Manakala ada yang lebih kecil dari ini, berarti dia pencilan di sebelah bawah. Manakala ada yang lebih besar dari ini, berarti pencilan juga, tapi pencilan yang di sebelah atas.
Coba kita hitung untuk data tingkat kepuasan. Kita udah hitung tadi K1-nya 15,5, K3-nya 17,5 sehingga JAK-nya 2. Berarti kita akan identifikasi, ada enggak sih pencilan bawah? Berarti kita hitung dulu pembandingnya. Pencilan bawah adalah jika ada yang terletak lebih kecil atau di bawah angka ini. Angka ini berarti K1, K1-nya adalah 15,5, ya, K1-nya 15,5. Kemudian 1,5 dikali JAK, 1,5 dikali angka 2. Sini kan JAK-nya 2. Berarti 15,5 dikurangi 3, berarti 12,5. Nah, jadi ini patokannya, patokan sebelah bawah. Kalau ada data di bawah 12,5 maka dia adalah pencilan sebelah bawah. Di mana 12,5? Oh, di sini 12,5 nih. Ini ada berarti yang lebih kecilnya kan ada ini, ada 2 ini. Jadi ini adalah pencilan nih. Ya, pencilan sebelah bawah. Oke, sekarang untuk pencilan sebelah atas, ada enggak sih untuk data kita? Kita lihat dulu patokannya. Patokannya adalah K3 ditambah 1,5 kali JAK. Berarti 17,5 ditambah 1,5 kali 2. Berarti 20,5. Ada enggak yang di atas 20,5? Oh, enggak ada karena paling gede aja 9. Jadi batas pencilannya di sini di 20,5. Enggak ada. Berarti data tingkat kepuasan itu mengandung pencilan bawah. Ada 2, yaitu 11 dan 12 karena dia lebih kecil dari patokan bawah, dan juga yang kedua, pencilan atasnya ada enggak? Oh, enggak ada. Karena patokan atasnya 20,5, enggak ada yang lebih besar, yang lebih kanan dari 20,5. Paling gede aja 19. Gitu ya. Itu cara mengidentifikasi pencilan. Nah, nanti ada lagi. Kalau tadi di sini ini batasnya ya. Ini batasnya tadi kan K1 dikurangi 1,5 JAK. Di sini K3 ditambah 1,5 JAK. Kalau tadi pencilan ya. Nah, sekarang ada yang kedua. Kalau lebih kecil dari sini ke sini, lebih kecil dari K1 dikurang 3 kali JAK, ya, atau lebih besar dari sini, lebih besar dari K3 ditambah 3 JAK. Nah, kalau dia letaknya lebih kecil dari patokan kiri yang ekstrim atau patokan kanan yang ekstrim, itu disebutnya sebagai data ekstrim. Ya. Kalian bisa hitunglah untuk data yang tadi ada enggak data ekstrimnya. Berarti kalian harus hitung berapa K1 dikurangi 3 kali JAK-nya. Kalau ada maka dia ekstrim bawah. Kemudian K3 ditambah 3 kali JAK-nya. Kalau ada di sebelah kanan berarti dia ada ekstrim atas. Ya. Oke. Nah, selanjutnya masih terkait dengan ringkasan 5 angka. Ya. Itu ada yang disebut dengan nanti pembuatan kotak garis atau box plot. Pembuatan diagram kotak garis. Ya. Apa itu? Nah, kalau kita berhasil membuat yang namanya diagram kotak garis, kita nanti bisa melihat ya. Jadi ini maksudnya meringkas secara geometrik ya. Secara geometrik menjadi gambar. Nah, gambar kotak garis ini, diagram kotak garis ini, nanti mencerminkan ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan secara sekaligus. Ya, itu kegunaannya yang pertama. Kemudian kegunaan yang kedua dari diagram kotak garis adalah bisa melihat adanya pencilan. Ya. Kemudian, manakala kita punya data 2 kelompok atau lebih, ya, itu nanti bisa digunakan sebagai alat pembandingan. Oke, jadi nanti kita akan belajar membuat diagram kotak garis. Gunanya buat apa? Pertama, si diagram itu akan mencerminkan ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan secara sekaligus, ya. Kemudian yang kedua,
Dengan diagram kotak garis kita bisa melihat ada enggaknya pencilan. Kemudian yang ketiga, manakala kita punya data 2 kelompok atau lebih, bisa digunakan sebagai alat perbandingan. Oke, inilah yang disebut dengan box plot. Jadi box plot itu, box itu kotak, plot itu adalah grafik atau diagram. Nah, kalau kita mau bikin box plot, modalnya tadi adalah statistik ringkasan 5 angka kan. Jadi kita berapa minimumnya, berapa kuartil satunya, berapa kuartil duanya, berapa kuartil tiganya, berapa maksimumnya. Untuk bisa membuat box plot, pertama adalah letakkan di manakah dia kuartil satunya. Oh, kuartil satunya di sini misalnya. Maka itu akan menjadi sisi dari kotak sebelah kiri. Jadi sisi kotak sebelah kiri adalah kuartil 1. Kemudian di manakah kuartil 2-nya berada? Kuartil 2-nya nanti akan berfungsi sebagai sisi kotak sebelah kanan. Nah, jadilah kotaknya nih. Dari Q1 sampai Q3. Nah, kemudian di antara Q1 dan Q3 nanti akan ada di manakah mediannya berada atau kuartil 2-nya berada. Nah, misalnya kuartil 2-nya di sini. Jadi si kotaknya tadi ya dari sisi sebelah kirinya kuartil 1, sisi sebelah kanannya kuartil 3 dan nanti tinggal digambarkan di manakah kuartil 2 berada atau di manakah mediannya berada. Ini kotaknya. Nah, kemudian butuh garisnya. Garisnya itu adalah di manakah minimum berada. Misalnya minimum di sini letaknya. Maka gambarlah garis dari sisi kotak sebelah kiri sampai minimum. Dan yang kedua, dari sisi kotak sebelah kanan sampai maksimum. Oke, jadi seperti itu. Hasilnya ini disebut dengan box plot, diagram kotak garis. Ya. Nah, satu hal yang menarik adalah sisi kiri sampai sisi kanan ini panjangnya berapa? Ini panjangnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Apa itu? JAK. Ya kan? Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 adalah JAK. Tadi kan udah kita bahas. Ya. Jadi panjang dari sisi kotak ini adalah JAK. Dalam bahasa Inggrisnya disebut interquartile range. Jangkauan antar kuartil. Oke. Ini jadi tadi udah saya jelaskan ya. Modal untuk membuat box plot itu adalah statistik 5 ringkasan 5 angka atau disebut juga dengan 5 serangkai. Ya, ringkasan 5 angka atau 5 serangkai yaitu kuartil 0 itu minimum, kuartil 1 median, kuartil 3 dan kuartil 4 itu maksimum. Ya, jadi ini. Nah, setelah kita bikin box plot sesuai dengan cara yang tadi disebutkan di sini, ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga patokan untuk deteksi pencilan yang udah dijelaskan tadi, ya. Yang pertama adalah ini kuartil 3 dikurangi 1,5 JAK, ini kan yang di dalam kurung kuartil 3 dikurangi kuartil 1 itu JAK. Ini kan tadi untuk deteksi pencilan, ya kan? Di sini diistilahkan dengan pagar dalam bagian atas. Jadi untuk deteksi pencilan atas, kuartil 3 ditambah 1,5 kali JAK. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk deteksi ekstrim. Ya, disebutnya pagar dalam atas 2. Jadi kalau untuk deteksi pencilan dia PAD 1, ya di sininya 1,5 kali. Kemudian kalau untuk deteksi ekstrim di sini PAD 2, di sininya pengalinya adalah 3.
Kalau atas berarti untuk deteksi nilai-nilai yang atas, yang besar. Ya. Kemudian yang bawah nih, yang bawah berarti pagar dalam bawah 1 ini untuk deteksi pencilan bawah, pagar bawah dalam 2 ini untuk deteksi ekstrim bawah. Ya, pengalinya 3. Tadi kan udah kita jelaskan ada deteksi pencilan ya, yang tadi sebelumnya. Nah, yang ini kan ini deteksi pencilan ya. Di sini saya menggunakan notasi K1 dikurangi 1,5 JAK. JAK ini kan sesungguhnya adalah K3 dikurangi K1 kan. Kemudian untuk deteksi ekstrim yaitu K1 dikurangi 3 kali JAK. Ya. Nah, yang ini. Oke, jadi ini untuk deteksi pencilan atas, yang ini untuk deteksi ekstrim atas. Ini untuk deteksi pencilan bawah, ini untuk deteksi ekstrim bawah. Itu kan ya? Nah, identifikasi data, jika ada data kita yang kurang dari PBD1, PBD1 nih harusnya ya, PBD1 ya, atau lebih besar dari PAD1, kan kalau 1 itu pengalinya 1,5, berarti dia untuk deteksi pencilan. Kalau ada data kita yang lebih kecil dari PBD1 atau lebih besar dari PAD1, maka itu adalah outlier atau pencilan. Ya. Sebaliknya nanti kalau lebih kecil dari PAD2, lebih kecil dari ini, ya, atau lebih besar dari PAD2, ya, atau lebih kecil dari PBD2, lebih kecil dari sini, berarti dia ekstrim, nilai ekstrim, ya, ekstrim. Lebih ekstrim, ya. Yang satu itu pencilan, kalau deteksinya itu lebih kecil dari 1,5 kalinya, kalau ekstrim lebih kecil dari 3 kali JAK-nya. Nah, kemudian kita gambar kotaknya tadi. Sisi dari kotaknya itu sebelah kiri adalah kuartil 1, sisi kanannya kuartil 3. Ya. Kemudian nanti setelah kita bikin ya, kemudian kita bikin tadi patokan yang ini ya, maka nanti kita bisa bikin apakah ada apakah ada pencilan atau enggak di data kita. Ya. Kalau ada pencilan, maka cara narik garisnya itu kita narik garis dari Q1 sampai data terkecil. Ya. Kalau tidak ada pencilan, maka jadi ini kotak nih. Tak ya. Kita mau narik garisnya itu sampai mana? Pertama adalah kalau di data kita tidak ada pencilan, maka narik garis ke kirinya itu tarik aja sampai data terkecil, sampai data minimum. Itu ya. Kalau tidak ada pencilan. Nah, sekarang lain halnya. Kemudian yang kedua, juga kalau tidak ada pencilan, kalau di sebelah kanan tidak ada pencilan, ya, deteksi pencilannya kan ini ya. Kalau tidak ada pencilan, maka ditariknya sampai data terbesar. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita selesai, sekarang kasus kedua, kalau ada pencilan. Kalau ada pencilan lain lagi. Kalau ini kotaknya, dan kemudian setelah dideteksi ternyata ada pencilan, oh ini ada pencilan nih misalnya. Nah, kita jangan tarik sampai pencilan, tapi tariknya itu sampai data sebelum pencilan. Jadi kalau ini pencilan, ya data sebelum pencilan di mana? Di sini. Maka tarik garisnya hanya sampai sebelum pencilan, baik di kiri maupun di kanan. Kalau misalnya di kanan, oh ini ada pencilan nih. Ya. Ini ada pencilan nih. Narik garis dari sebelah kanannya, dari sisi kanannya jangan sampai si pencilan ini, tapi sampai data sebelum pencilan, data kedua terbesar. Misalnya kedua terbesarnya di mana? Di sini. Oh, nariknya cuma sampai sini aja. Gitu ya. Atau misalnya kayak gini nih. Ini kotaknya, di sini ada pencilan.
Oh, kita jangan tarik sampai sini, tapi sampai data sebelum pencilan. Nah, sampai sini nariknya. Di kanan, kalau di kanan tidak ada pencilan misalnya. Jadi data yang paling besar ini bukan pencilan. Ya udah, tarik berarti sampai data maksimum. Gitu. Jadi ketika menarik garisnya itu deteksi dulu, ada nggak sih pencilan di dalam data kita? Kalau ada, jangan ditarik sampai pencilan, tapi tariknya sampai sebelum pencilan. Tapi kalau tidak ada, baru ditariknya sampai data terkecil atau terbesar. Oke, ini ilustrasi ya. Misalnya saya punya data nih, ya. Minimumnya 40, kuartil 1-nya 43, mediannya 48, kuartil 3-nya 55, maksimumnya 59. Jadi andaikan di dalam garis bilangan, ini garis bilangan saya, ya. Minimumnya 40, ini minimum ya. Ini minimum. Kuartil 1, ini kuartil 1, kuartil 1-nya 43, mediannya 48, betul, median atau kuartil 2, kemudian kuartil 3-nya, ini kuartil 3, ya, berapa, 55, kemudian maksimumnya 59, ya, 59. Berarti kotaknya kan dari kuartil 1 sampai kuartil 3 ini kotaknya, bikin kotak ya. Nah, kemudian di dalam kotak ada median sini, median, ya. Nah, kemudian kita lihat dulu deteksi pencilan. Deteksi pencilan itu 73 dan 25. 73 di mana? 73 di sini. 73 ya. Berarti di sebelah kanan nggak ada pencilan dong. Ya, karena yang maksimum aja cuma 59. Berarti nanti narik garisnya ya sampai dengan maksimum sampai sini, sampai 59. Sebelah kiri 25 patokannya. Nggak ada di sini kan 25 ya? Nggak ada. Nah, berarti narik garisnya sampai minimum. Jadi inilah ya. Inilah apa diagram kotak garis kita. Nah, ini ya hasil diagram kotak garis kita. Sini kuartil 1, sini kuartil 2, sini median. Kemudian tadi batas pencilan kanannya besar sekali, 70 berapa tadi? 73. Batas pencilan kirinya 25, berarti nggak ada. Ya ini tariknya sampai maksimum. Jadi ini maksimum di sini, ya. Kemudian di sini minimum, ya. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan. Pertama adalah kalau jarak dari Q1 sampai median ini lebih pendek ketimbang jarak dari median ke Q3, maka data kita ini distribusinya miring ke kanan. Jadi ini kalau dibikin histogramnya, diagramnya kira-kira kayak gini. Nah, kayak gini. Bukan histogram poligonnya. Kalau dibikin poligonnya dia nanti miring ke kanan kayak gitu. Dan yang kedua di data kita tidak ada pencilan sehingga batas dari garisnya itu adalah maksimum dan minimum. Sekarang ilustrasi berikutnya. Misalnya saya punya data kayak gini, ya. Ini garis bilangan, minimumnya 40, kuartil 1-nya 43, berikutnya berapa? 48, lalu 55, lalu di sini ada 80 maksimumnya, ya. Berarti ini kotaknya, ini medianya di sini, ya. Sekarang kita deteksi patokan untuk pencilannya 73. 73 di mana? Oh, 73 di sini nih. 73. Berarti yang maksimum ini di sini di 80 dia adalah berupa pencilan. Narik dari garisnya jangan sampai si pencilan ini. Katakanlah misalnya ada data sebelum pencilan di sini, maka narik garisnya sampai data sebelum pencilan. Ya.
Kemudian yang sebelah kiri sampai 25. 25 enggak ada kebetulan. 25 di sini kan? Nah, berarti dia tarik sebelah kirinya sampai dengan minimum. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini datanya seperti ini ya. Jadi untuk data kita yang barusan, ini ada pencilan nih di 80 sih maksimumnya pencilan. Nah, tadi batas untuk deteksi pencilannya patongannya di sini di 73. Nah, ternyata data terbesar sebelum pencilan adanya di sini. Jadi garisnya ditariknya cukup sampai sini saja. Sebaliknya sebelah kiri mah dia sampai minimumnya di sini. Kalau kita lihat diagram kotak garis seperti ini, maka ini menunjukkan pertama data tidak simetrik karena lagi-lagi ini lebih pendek ketimbang ini. Ya, dari kuartil 1 ke kuartil 2 ke median itu lebih pendek dibandingkan kuartil 2 ke kuartil 3. Berarti dia tidak simetrik. Nah, karena nilai mediannya lebih dekat ke Q1, ya, ini lebih dekat ke sini, berarti dia bentuk distribusinya miring ke kanan. Jadi kayak gitu bentuk poligonnya, ya. Ini yang disebut dengan miring ke kanan. Miring ke kanan. Ya, di samping itu untuk data kita di sini dia ada pencilan yaitu di 80. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.